Haleluya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Saudara yang kasih, Tuhan menolong kita semuanya. Dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan telah tolong dan Tuhan telah berkati kita. Kita akan mulai doa pagi kita. Pada saat ini kita nikmati kasih Tuhan, saudara. Namun sebelumnya mari kita mulai dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mau bersekutu dengan Tuhan sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah yang memberkati kami. Berkatilah ibadah doa pagi kami pagi hari ini, sehingga ibadah doa pagi kami ini sungguh-sungguh menurunkan kuasa Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Dan kami persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Penyembahan kami semua kami tujukan kepada Yesus, Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus semuanya hasilnya baik. Semuanya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Tidak ada gangguan-gangguan. Ada sinyal ya Tuhan. Kami semuanya dapat kami terima dengan baik. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengangkat pujian kita, saudara. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Berkuat
Sujud di kakimu ya Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur, segala pujian, penyembahan kami tujukan kepada Yesus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami nikmati kasih setia dan kebaikan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan tubuh kami, yang membakar hati kami, yang mengalirkan kuasanya bagi kami, sehingga pagi hari ini kami nikmati persekutuan dengan Engkau, persekutuan yang begitu indah. Kami nikmati jamahan dan kuasa kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Bapa, pagi hari ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Bicaralah Tuhan bagi kami, hati kami menerimanya, telinga kami mendengar, dan kami akan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya saudara, puji Tuhan. Ya Tuhan kita Tuhan yang baik, sungguh sangat memberkati dan mengasihi kita. Dia bersemayam di atas pujian penyembahan kita saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji dan menyembahnya. Pagi ini saudaraku, setelah kita menyembah Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pagi ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat 25. Kita selesaikan 1 Timotius, kitab 1 Timotius pada saat ini saudara. Untuk besok kita akan masuk kepada 2 Timotius 1 saudara. Hari ini 1 Timotius 6 ayat yang pertama sampai ayat 25. Firman Tuhan ini akan memberkati kita saudara. Tiap-tiap hari kita diberkati lewat pengajaran Paulus kepada Timotius, bagaimana Timotius melayani dan bagaimana kita juga melayani, bagaimana kita hidup menyenangkan hati Tuhan saudara. Kalau kemarin kita sudah diberkati mengenai saudara berkasih bagaimana kita juga hidup bersopan santun, beretika, menegur yang tua sebagai bapak, saudara kita yang lebih muda, saudara dan ibu yang tua, saudara perempuan yang tua, ibu, dan saudara perempuan yang lebih muda, adik, saudara, diajarkan kita dan menjadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam kesucian kita semua. Dan juga bagaimana kita hari ini kita akan belajar lagi saudara, ya bagaimana kita juga kepada pemimpin kita harus hormat saudara, pemimpin harus disegani. Nah mari saudaraku kita akan baca firman Tuhan ini dalam waktu yang singkat ini. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua ya. Nanti berlima sama-sama kita membaca saudara. Kita akan mulai. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaklah menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Tuhan dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dalam kasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakai cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup pada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak dapat melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang tak berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21 sama-sama saudara. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang daripada iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, jadi hari ini lewat renungan firman Tuhan, kita masih terus diajarkan bagaimana kita hidup saudara. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan tadi, bagaimana kita saudara kalau kita mempunyai tuan, saudara, pemimpin, perlu kita menghormati mereka. Hormatilah mereka, bahkan sekalipun itu saudara kita. Saudara, ayat 2 dikatakan, jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena saudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani dengan lebih baik karena tuan mereka menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dengan kasih. Jadi saudara, siapapun yang menjadi pemimpin kita, apakah itu bukan orang Kristen saudara, atau dia adalah saudara kita orang Kristen saudara, hendaklah dia disegani, hendaklah dia dihormati saudara yang kasih ya. Jadi jangan kita menganggap diri kita ya sama, ada penghormatan, kita segan kepada pemimpin kita di kantor, di gereja, atau dimanapun itu saudara. Diajarkan kepada kita supaya apa? Supaya ajaran Allah tidak dicela saudara, tapi supaya ajaran Allah itu tetap saudara yang kasih membawa berkat kepada orang-orang yang lain. Nah saudara, kemudian dikatakan, ajarkan dan sehatkanlah semuanya ini jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang berlagak tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Pentingnya kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Pentingnya kita untuk merenungkan firman Tuhan tiap-tiap pagi sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ada dikatakan orang yang menceritakan di luar kebenaran firman Tuhan ini, dia sok berlagak tahu. Ya, saudara yang kasih, jangan terima kebenaran-kebenaran. Jangan terima ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan, ajaran sehat yang telah kita terima, yang telah kita baca dari Alkitab ini, saudara. Ada begitu banyak pendapat-pendapat orang. Nah, Alkitab ini bukan pendapat orang,
Firman ini adalah firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan, diilhamkan oleh Allah Roh Kudus. Bermanfaat, cukup, tidak perlu ditambah dan tidak bisa dikurang. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang bertentangan, di akhir zaman ini begitu banyak ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Saudara yang kasih, jangan terima. Itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Karena mereka mengajarkan dan mereka juga mencari, mereka menganggap ibadah itu menjadi sumber keuntungan. Nah, mereka beribadah, saudara yang kasih, untuk mengejar harta. Mereka mengejar untuk mengenyangkan perut mereka. Nah, saudara yang kekasih, namun kita janganlah demikian. Paulus berkata, saudaraku, ayat yang ke-7, saudara yang kasih, ya, sebab kita datang tidak membawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, dan kita juga pulang tidak membawa apa-apa. Nah, jadi saudara yang kasih, kalau demikian, saudara yang kekasih, tidak usah kita terlalu mengejar harta kekayaan dunia ini. Ayat yang ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Berusahalah kita, saudara, menikmati apa yang telah Tuhan berikan, saudara yang kasih, dan memiliki rasa puas akan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Soal uang itu, saudara yang kasih, Tuhan akan memberikan kepada kita. Ya, saudara yang kasih, Mazmur 50 ayat 15, saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita. Nah, jangan kita ingin kaya. Memang kita harus kaya, tapi jangan ingin kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya, kalau kita ingin kaya, saudara, itu sudah mulai keinginan, sudah mulai sikap hati. Kalau sikap hati kita ingin kaya, lalu apa yang terjadi, saudara? Ayat 9, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan dan ke dalam jerat, dalam pelbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kepada kebinasaan. Nah, apapun dihalalkan demi uang. Apapun dihalalkan demi uang. Bahkan Yudas sendiri, Yesus pun dijual hanya untuk mendapatkan uang. Itu sebabnya pada saat ini, saudara, kita harus menguasai diri terhadap uang. Uang bukanlah segala-galanya. Uang bukanlah segala-galanya. Saudara, ada orang yang menganggap bahwasanya uanglah segala-galanya. Ya, saudaraku. Namun kita, saudaraku, diajarkan pada saat ini, uang bukanlah segala-galanya. Uang itu hanyalah sebagai alat penukar, alat. Kalau itu alat, saudaraku yang kasih, berarti tanpa itu bisa diganti dengan alat lain. Nah, saudara, makan pakai sendok. Kalau tidak ada sendok berarti pakai tangan. Saudaraku yang kasih, nggak ada sendok pakai sumpit, saudara. Dan ada lagi alat-alat yang lain. Nah, saudaraku yang kasih, memang kita harus kaya, tapi jangan ingin kaya. Ingin itu, saudara, di dalamnya, ya, itu tadi, segala sesuatu dihalalkan demi uang. Untuk memburu uang, beberapa orang terjatuh, terjerat, dilakukan menipu, dibunuh juga, membunuh orang juga mau, saudara. Oleh karena apa? Keinginannya, sikap hatinya memang uang. Dan orang yang ingin kaya itu, dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Sementara Tuhan berkata, saudara, aku sendiri yang kaya rela menjadi miskin, supaya dengan kemiskinanku kamu menjadi kaya. Jadi kita harus kaya, saudara. Tapi untuk apa kekayaan kita itu? Kita ingat bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita menjadi berkat oleh berkat-berkat, oleh kekayaan yang kita miliki. Kita bisa bagikan kepada orang-orang miskin. Kita bisa bagikan, salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang susah. Saudara, jadi saudara yang kekasih, orang yang ingin kaya itu, mereka akan terjatuh kepada berbagai-bagai pencobaan. Oleh karena mereka sudah sikap hati mereka ingin mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Kita ingat anak muda yang kaya itu ingin masuk surga. Saudara, dia ingin masuk surga. Dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia datang lagi kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, apakah yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga itu? Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu
Ya, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan, ini semua hukum Taurat dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu dikatakan apa saudara? Semuanya itu telah kulakukan sejak aku muda. Orang muda ini rindu masuk surga, tapi terikat dengan harta. Maka Yesus berkata, oh satu lagi sini, satu lagi masih ada. Apa itu? Juallah semua hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Datanglah engkau ke sini lagi. Maka orang muda itu dia pergi dengan sedih dan tidak kembali lagi. Ini sudah terikat dengan uang. Inilah orang yang terikat dengan harta. Jadi saudara, taburlah harta kita di sorga. Maka firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Taburlah harta kita untuk kerajaan Allah. Maka hati kita pun selalu terpikat kepada kerajaan Allah. Nah, jadi saudaraku, ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, akar dari segala kejahatan bukan uang, tapi cinta akan uang. Sikap hatinya terhadap uang. Jadi bukan uangnya yang salah. Uang itu perlu, tapi apa yang salah? Apa akar daripada segala kejahatan itu? Cintanya, cinta akan uang. Untuk mendapatkan uang apapun dilakukannya, berdosa pun dilakukannya, saudara, membunuh pun dilakukannya. Nah, tapi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara, ya bagaimana kita sebagai anak Tuhan, manusia Allah. Kita bukan lagi manusia duniawi, tapi kita adalah manusia Allah. Bagaimana kita hidup sebagai manusia Allah? Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi engkau manusia Allah, kejarlah. Ada yang kita kejar. Apa yang kita kejar? Bukan uang yang kita kejar. Ada yang kita kejar. Kalau orang dunia ini, saudara, orang-orang yang ya terpikat hatinya oleh harta, dia kejar uang. Kita kejar uang itu tak cukup-cukupnya. Bahkan kita kejar uang makin lari. Tapi biarlah uang yang mengejar kita. Apa yang kita kejar? Kalau uang yang mengejar kita, uang itu datang kepada kita. Apa yang kita kejar? Adakah yang kita kejar? Ada. Apa itu? Dikatakan di sini, kejarlah keadilan. Kejarlah keadilan. Kalau yang lain melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, mari kita juga jangan buang-buang badan. Ya, kalau yang lain saudara memikirkan pekerjaan-pekerjaan di rumah, istri memikirkan pekerjaan di rumah, suami juga turut juga ya bekerja, anak-anak juga turut bekerja. Jangan capek-capek sendiri di rumah. Kejarlah keadilan. Nah, di mana kita? Di tempat pekerjaan kah sebagai karyawan? Nah, ketika dilihat, tidak dilihat bagaimana? Saudara, kejarlah keadilan. Nah, kemudian dikatakan, saudaraku, jauhilah. Kejarlah keadilan, ibadah. Nah, ini yang kita kejar juga. Yang pertama tadi, keadilan. Yang kedua, ibadah. Nah, saya bersyukur beberapa hari minggu yang lalu ada orang berkata, terima kasih Bu Esther buat doanya. Doanya tepat pas. Saya dalam perjalanan 1 jam, jam 5:04 saya keluar dari rumah, saya langsung pakai handset, saya ikuti doanya. Pas tepat selesai doa itu, doa pagi itu, saya sampai di kerjaan. Wah, berarti pagi-pagi dia sudah berangkat bekerja. Kejar, saya sangat berusaha untuk tiap-tiap hari saya dengar. Kejar ibadah. Sekarang saudara, ya sudah dengan media sosial kita bisa saudara ikuti ibadah-ibadah doa pagi seperti ini. Ini yang kita kejar. Jangan kejar uang, jangan kejar harta dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita apa itu setia. Setia itu bukan hanya sekedar datang. Tidak. Saudara, kalau di gereja atau di kantor atau sebagai pejabat, datang hanya untuk manas-manasi kursi. Tidak. Tapi datang setia. Tiap-tiap hari dia datang. Kemudian apa tanggung jawab tugasnya? Dikerjakan. Berhasil dia. Ya. Tuhan berkata, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku juga akan memberikan perkara yang besar. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka aku juga memberikan perkara yang besar. Jadi yang kita kejar pada saat ini setia. Setia berdoa, setia beribadah, setia melayani, setia menabur,
setia berbuat baik, saudara ya, setia mengampuni, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih. Nah, dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berbahasa seluruh bahasa dunia, bahkan bahasa malaikat, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi tanpa kasih tidak ada faedahnya, sama dengan gong yang gemerincing. Jadi saudara, kita mengejar kasih, kemudian kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Tidak semua orang yang mendukung kita. Sudah baik pun yang kita lakukan, ada orang yang sengaja untuk menjatuhkan. Ada orang yang tidak menganggap saudara, tapi sabar saudara. Kemudian dan kelembutan, lembut, jangan kasar saudara, kelembutan, jangan kasar. Lembut hati itu juga mau ditegur, mau menerima nasihat, pengajaran, tidak menolak nasihat. Lembut hati, mau menerima, ya saudara. Nah, inilah yang harus kita kejar saudara. Apa yang kita kejar tadi saudaraku? Yang kita kejar adalah keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kemudian yang kedua, sebagai manusia Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang rindu akan Tuhan, saya dan saudara yang ada di doa pagi ini, dan nanti teman-teman kita lagi yang ikut membuka ini saudara. Setelah kita kejar saudara, dikatakan ayat yang ke-12, bertandinglah. Oh, ada ternyata pertandingan. Kalau ada pertandingan kor, pertandingan bulu tangkis, pertandingan apalah ya saudara, namanya pertandingan-pertandingan. Pentingnya, perlunya ada latihan. Sebelum kita melakukan pertandingan, ada latihan. Nah, tiap-tiap hari kita latihan. Supaya apa? Supaya kita menang. Apa dikatakan di sini? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tiap-tiap hari sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, kita hidup dalam pertandingan, saudara. Ada pertandingan, dan bertanding itu yaitu berjuang dalam iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal dikatakan. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12, perjuangan kita, pertandingan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan manusia. Ada orang yang benci kita, ada orang yang sengaja menyikut kita, ada orang yang sengaja menutup jalan usaha kita. Perjuangan, perlawanan, pertandingan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi apa pertandingan kita? Bertandinglah dengan iman yang benar. Efesus 6 ayat 11-12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu gelap di udara, pemerintah-pemerintah gelap di udara. Bagaimana cara melawannya? Cara melawannya bukan dengan pedang senjata dunia, bukan dengan bambu runcing, bukan dengan pistol pedang, tidak. Tapi saudara, dengan iman yang teguh. Dari mana datangnya iman? Roma 10 ayat 17. Iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam hati kita. Yakin kita akan firman. Sehingga ketika kita ucapkan firman Tuhan itu, jadi firman Tuhan itu bagi kita. Nah, jadi bertandinglah dengan iman yang benar. Dan kemudian dalam pertandingan, kalau kita mau bertanding, saudara, kita pasti menang. Karena apa? Kejadian pasal 1 dikatakan oleh Tuhan kepada manusia pertama itu, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ada yang kita taklukkan. Apa yang kita taklukkan? Sejak semula sudah ada musuh, sudah ada setan. Dan kalau kita taklukkan itu, saudara, pasti kita yang menang. Perjuangan adalah sebuah keharusan, tapi kemenangan adalah sebuah kepastian. Kalau kita mau berjuang, pasti menang. Itu adalah satu jaminan daripada Tuhan kita. Jadi taklukkanlah semuanya, itu berarti ada musuh, saudara. Dan kalau kita taklukkan, kita pasti menang. Ayat yang ke-13, di hadapan Allah yang memberikan, ya, bertandinglah di hadapan Allah yang telah di hadapan Allah yang memberikan kepada segala sesuatu ini, di hadapan Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, juga di muka Pontius Pilatus,
diserukan kepadamu, turutilah aturan ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus dinyatakannya kelak, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja. Turutilah. Nah, jadi tadi dikatakan bertandinglah. Kemudian saudaraku yang kekasih, kejarlah. Pertama dikatakan saudaraku yang kekasih, kejarlah. Ada yang kita kejar. Kemudian bertandinglah. Ada pertandingan. Kemudian turutilah. Jadi kejarlah, bertandinglah, turutilah. Apa yang kita kejar saudaraku yang kasih? Tadi keadilan, kesetiaan, kelembutan. Singkatnya, pendeknya saudara, Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh itulah yang harus kita kejar. Karena ini sampai ke sorga. Semuanya akan tinggal, tapi buah roh kasih itu sampai ke sorga. Kemudian bertandinglah, berjuang. Ada perjuangan, ada pertandingan. Saudara yang kasih, di dalam pertandingan itu, ayat yang ke-13, 14, 15 terusnya berkata, turutilah. Kita harus turuti aturan. Ada aturan Tuhan. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Dan kemudian kalau kita turuti, Ulangan 28 berkata, saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memasang telingamu terhadap setiap perintah dan melakukan setiap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi kita kejar, bertanding, turuti. Dan kalau ini kita lakukan, saudara, firman Tuhan tadi berkata, engkau berbahagia. Turutilah aturan Tuhan. Jangan suka-suka hati. Jangan kita menjadi anak gampangan. Seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah ayahnya, menghabiskan harta kekayaannya, warisannya. Pergi dia dengan teman-temannya di sana, dengan segala keinginannya. Pada akhirnya dia kelaparan. Dia sangat menderita, bahkan ampas babi pun dimakannya. Gak ada aturan di sana, suka-suka hati di sana. Mau menjadi manusia malam, mau minum-minum, mau mabuk-mabukan, gak ada aturan di sana. Menjadi manusia malam itu gak ada aturan, suka-suka hatinya. Mandi tidak mandi, suka-suka hatinya. Tapi di rumah Bapa ada aturan. Ketika dia kembali bertobat dari dosanya, Bapa berkata, mandi, ganti bajunya, berikan jubah, berikan cincin di tangannya. Mari kita berpesta. Di rumah Bapa perlu mandi, gak bisa bau. Bersihkan dosa, gak bisa disimpan dosa-dosa. Di rumah Bapa ada aturan. Di rumah Bapa harus bersih. Pakai jubah, bukan baju compang-camping yang bau kandang babi. Tuhan mau kita bersih dari dosa. Turutilah. Jadi ingat hari ini saudara, kejarlah. Ada 3 hal pada saat ini pesan yang sangat penting. Kejarlah. Apa yang kita kejar? Bertandinglah. Kemudian turutilah. Coba saudara ya. Ini renungan kita di pagi hari ini. Tuliskan di kolom komentar saudara. Kejarlah. Bertandinglah. Turutilah. Dan saudara tentunya apa saudara tahu? Apa yang saudara tahu, apa yang saudara kejar. Bukan kejar harta dunia ya saudara. Harta dunia tadi dikatakan itu hal yang tidak menentu. Jangan mengejar yang tidak menentu. Mamon, uang tidak menentu. Saudara, kita perlu itu, tetapi jangan itu yang dikejar. Saudara, asal ada makan minum pakai cukuplah. Belajar untuk berpuas dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Saudara, tetap kita bekerja, tetap kita berusaha saudara. Tapi tujuan kita bukan itu. Kejarlah saudaraku yang kekasih. Bertandinglah dan turutilah. Ini renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Renungkanlah itu sepanjang hari ini saudara. Maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu sebagai renungan bagi kami pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan. Ditinggikanlah nama Tuhan. Haleluya. Ajaiblah Engkau bagi kami. Besar setiamu bagi kami Tuhan. Melimpah kasih-Mu bagi kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semuanya, hamba-hambamu Tuhan yang mendengar firman-Mu sebagai renungan bagi kami. Kuasa-Mu mengalir bagi kami. Hidupkan firman itu dalam hati kami supaya pagi hari ini kami dapat bertanding. Supaya pagi hari ini kami bisa fokus kepada kekekalan, bukan kepada dunia ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan, besarlah kasih-Mu Tuhan. Irana maya standar ala maya stikina maya standar masnan. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Renungkan firman itu saudara, doakan kembali saudara. Meditasikan firman itu jadi bagi kita saudara. Renungkan, pikirkan kembali saudara, dan kemudian tindakanlah firman itu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, lebih
Tetapi Tuhan telah memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kajengking, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Sepanjang kami mau berjuang, menaklukkan semuanya itu, kami pasti muncul sebagai orang-orang menang. Kemenangan itu adalah sebuah kepastian bagi kami. Dan sebagai manusia Allah, kami turuti aturan-aturan-Mu ya Tuhan. Kami turuti syarat-syarat untuk pertandingan itu, yaitu kebenaran firman Allah, aturan-aturan firman Allah. Kami ikuti, kami menang, kami berkati oleh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan Allah memberkati semua umat-Mu yang ikut berdoa di pagi hari ini. Kasih-Mu limpah bagi mereka ya Tuhan. Kami dan semua pendoa pada saat ini bukan lagi kami manusia biasa, tapi kami adalah manusia Allah, manusia roh yang dipimpin oleh roh. Kami berjuang dengan cara roh. Perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, bukan cara-cara yang dilakukan oleh manusia, tapi perjuangan kami adalah melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu gelap di udara, penguasa-penguasa gelap di udara. Dengan doa, dengan iman, dengan firman, kami Tuhan melawannya. Kami pasti menang. Terima kasih. Berkati mereka semuanya. Sepanjang hari ini kami menang. Sepanjang hari ini saudara, kuatlah saudara. Diberkatilah saudara. Berkatilah tubuh saudara, sehat, sembuh yang sakit. Kuat saudara, umur panjang menjadi milik saudara. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah usahamu saudara. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah masa depanmu dan masa depan anak-anakmu. Diberkatilah usaha yang sedang saudara kerjakan. Tuhan memberkati saudara semua, menjadi berkat bagi sekeliling, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi teman sahabat dimanapun saudara berada pada saat ini. Kemuliaan Tuhan turun bagi kami, kuasa Tuhan mengalir bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jadikan saya menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami adalah garam, kami adalah terang. Kami mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas sukacita, atas kekuatan, atas firman Tuhan yang kami terima sebagai renungan bagi kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita akhiri doa kita ini. Segala puji syukur. Segala puji, hormat juga ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senap hidupku karena cinta-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, senap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini dengan keberkatan